Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acen DJ Moha, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 25905577, asal sekolah SMA Negeri 1 Telaga, Provinsi Gorontalo. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Baik adik-adik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita awali dengan doa bersama ya. Ada yang bisa memimpin doa pada hari ini? Angkat tangan. Oh, adik Ica silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Adik-adik, untuk menambah semangat rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa menjadi pembirama? Angkat tangan. Silakan adik Saskia ya. Oh, silakan adik Saskia. Adik-adik, silakan berdiri depan Saskia. Anak tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik silakan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada adik Saskia yang telah menjadi pembirama hari ini. Adik-adik, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, saya akan mengecek kalian punya kehadiran ya. Adik-adik semua hari ini hadir? Ketua kelas? Tidak, Pak Guru, 2 orang sakit, Fatma dan Dadi. Fatma dan? Dadi, Pak Guru. Dandi? Iya. Oh iya. Jadi hari ini adik-adik, untuk yang tidak hadir pada pembelajaran informatika, 2 orang ya sakit. Jadi sama-sama kita doakan, insya Allah mereka berdua cepat sembuh ya, dan bisa bergabung kembali pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik adik-adik ya,
Selanjutnya saya akan menanyakan kesiapan dan perasaan kalian sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk perasaan, saya akan menampilkan beberapa gambar emot ya. Jadi ini menggambarkan emot sesuai perasaan kalian hari ini adik-adik ya. Perasaan senang, biasa saja, sedih. Kira-kira perasaan kalian hari ini? Senang. Ada lagi? Biasa aja. Yang lain biasa saja? Biasa saja. Magdalena, tolong diungkapkan perasaan biasa saja. Kenapa? Saya hari ini biasa saja, tidak semangat dan tidak sedih. Wah. Yang lainnya mana? Yang sedih? Ya, sedih. Ini adik siapa? Ical. Sampaikan. Saya sedih karena ada teman yang tidak masuk hari ini. Iya. Jadi itu beberapa perasaan kalian hari ini. Insya Allah tetap kita semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya ingin memastikan kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, saya minta kalau sudah siap, adik-adik mengajukan jempol ke atas. Sudah siap hari ini? Siap. Nah, luar biasa, sudah siap ya? Siap. Baik. Kalau kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini, saya akan menanyakan kepada kalian. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita di pekan lalu? Ada? Angkat tangan. Apa saja pembelajaran kemarin? Tentang jenis data. Jenis data. Ada lagi yang lain? Angkat tangan. Ini bintang. Aplikasi pengolah data Pak Guru. Aplikasi pengolah data. Ada lagi? Magdalena, adik Magdalena. Jenis pengumpulan data. Jenis pengumpulan data. Jadi adik-adik, kita sudah belajar pengolahan data kemarin. Yang kita akan pelajari hari ini adalah mengolah kata menggunakan data, menggunakan Excel ya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum adik-adik, saya hanya mengingatkan kembali ada beberapa aturan-aturan yang perlu kalian ketahui ya. Silakan diperhatikan. Saya akan tayangkan melalui layar LCD. Sebelum kita masuk di pembelajaran yang selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan Microsoft Excel dan menginterpretasi hasil visualisasi data menggunakan diagram batang dan lingkaran dalam bentuk laporan sederhana. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang-siang. Tepuk siang pagi. Tepuk malam. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa gambar. Adik-adik pernah melihat gambar yang saya sajikan di layar LCD? Kira-kira apa ini namanya? Diagram. Kalian melihatnya di mana? Di internet. Internet. Di mana lagi? Di televisi. Jadi adalah ini beberapa contoh dari diagram lingkaran dan batangnya yang sebentar lagi kita akan praktekkan ya. Sebelum kita masuk di kegiatan praktikum hari ini, saya mengajak kalian untuk menonton video singkat ya terkait materi kita hari ini adik-adik ya. Pernah dengar posisi data? Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Menyampaikan hal apa saja yang didapatkan setelah menonton video terkait penggunaan beberapa fungsi rumus dasar di Excel. Silakan disampaikan. Ada angkat tangan dulu, adik Magdalena ya. Silakan. Apa-apa saja? Ada rumus sum untuk ada rumus average untuk menghitung rata, ada rumus max untuk menghitung jumlah data besar. Baik, kita berikan aplaus untuk adik Magdalena ya. Jadi selanjutnya saya akan memaparkan beberapa materi sebelum kita melakukan pembagian kelompok ya. Ini materi kita ya.
terkait analisis data menggunakan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel adalah aplikasi ya yang bisa digunakan untuk mengolah data, menghitung, membuat grafik, dan menganalisis data secara efisien. Dari penjelasan pemaparan materi yang saya sampaikan, ada yang tidak jelas terkait penggunaan rumus? Semua sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, angka jempol. Sudah jelas semua? Jelas. Luar biasa. Jadi adik-adik, untuk kelompok diskusi kita masih menggunakan kelompok pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan duduk sesuai kelompok. Silakan berdiri adik-adik. Adik-adik, selanjutnya saya akan membagikan beberapa LKPD ya. LKPD ada 3 LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan membaca petunjuk dan perintah dari LKPD ya. Dan ada beberapa instrumen yang saya akan nilai dalam pengerjaan LKPD nanti ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian ketepatan dalam menginput data ya. Silakan buka Microsoft Excel ya. Ini kelompok 3 buka Microsoft Excel, kelompok 2 silakan ya. Microsoft Excel-nya di sini. Excel. Ada yang ada kendala di kelompok berapa? Kelompok kendalanya apa? Ya? Pembuatan tabelnya kenapa? Bermasalah. Memberikan warna ya, ya. Ini cara tabelnya ada warna ya? Ya. Yang lain diperhatikan. Kelompok bintang ya. Jadi adik-adik silakan diperhatikan LKPD-nya ya, harus sesuai dengan perintah ya. Nah, ini sudah sesuai. Ini sementara ya. Kelompok 2. Untuk kelompok 3 bagaimana? Perkembangan LKPD-nya bagaimana? Nah, ini sudah sedikit lagi ya. Nah, diagram batang, diagram lingkaran ya. Nanti dikasih warna lagi untuk tabel. Supaya lebih kelihatan menarik dan jelas ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya akan cek kesesuaian datanya ya. Tabel dari segi grafik, diagram, ya. Penggunaan rumus. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana penggunaan rumus. Penggunaan rumus yang sesuai. Sum, rata-rata, max, min ya. Sedikit lagi, kelompok 1 akan selesai ya. Untuk kelompok 2 saya cek dulu bagaimana penggunaan rumusnya. Nah, ini masih jumlah, ada beberapa mix, min ya, min, max. Nah, ini penggunaan rumusnya tolong diperhatikan ya. Kelompok 3, bagaimana perkembangan kelompok 3? Nah, ini penggunaan rumus rata-rata ya. Nah, sama dengan ya. Average ya. Penggunaan rumus ya, blok dari atas sampai minggu, enter. Ada yang sudah selesai angkat tangan kelompoknya ya. Kita awal dari kelompok hari ini ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami, hasil analisis data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Ya. Jadi di sini kami telah mengolah data mentah. Jadi pada hari Senin total pengunjung ada 10 orang, hari Selasa ada 50 orang, hari Rabu 150, hari Kamis 55. Kami mendapatkan jumlah sebesar 620. Untuk menghitung rata-rata, kami menggunakan rumus average. Sekian dari analisis data kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan dari kelompok 3 dan 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syamada Harun dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa hasil analisis data kunjungan perpustakaan perlu divisualisasikan dalam bentuk grafik, padahal sudah tersedia dalam tabel? Pertanyaan dari Cahaya, silakan dijawab. Jadi, kenapa kami mengubahnya dalam bentuk grafik? Karena dengan grafik dapat menyajikan data secara visual, cepat dipahami, dan membantu melihat pola, tren, atau perbandingan yang sulit dibaca langsung di tabel. Apa jawabannya bisa diterima? Dari kelompok lain ada angkat tangan. Silakan ditanyakan dari kelompok. Disampaikan namanya. Namanya siapa? Dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Anggrain Makalang. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa dampaknya jika kita salah menggunakan rumus saat mengolah data di Excel? Misalnya salah menuliskan sama dengan sum sebagai sama dengan su. Silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Data tidak akan terhitung dengan benar, hasil analisis menjadi tidak akurat, dan kesimpulan yang diambil bisa salah sehingga memengaruhi keputusan atau laporan yang dibuat. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami? Ya. Jadi kesimpulan kami dari presentasi, kami menyadari bahwa pentingnya ketelitian dalam menginput data dan manfaat grafik dan menyampaikan informasi secara jelas. Kami merasa lebih percaya diri untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk laporan sederhana. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ya. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1 hari ini ya. Ya. Selanjutnya 3 ya. Ini sudah masuk datanya dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan data penjualan kantin per bulan. Jadi data penjualan kantin sekolah selama sebulan hari Senin yaitu ada 500, lalu hari Selasa 370. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan ditanyakan. Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa pentingnya mengetahui hari dengan penjualan tertinggi dan terendah di kantin? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Salah satunya kita bisa mengetahui hari dengan penjualan tertinggi dan terendah, membantu pengelola kantin merencanakan stok dan tenaga kerja secara lebih efisien, serta bisa dijadikan acuan untuk membuat promo atau strategi penjualan. Ya, silakan diberikan kesimpulan karena hanya satu penanya ya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan mengolah data penjualan kantin menggunakan rumus dasar Excel dan menyajikannya dalam bentuk grafik batang dan grafik lingkaran
dapat lebih mudah memahami pola dan tren penjualan. Kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan analisis data, pengambilan keputusan berbasis fakta, serta keterampilan penggunaan teknologi digital untuk menyusun laporan yang informatif dan akurat. Ya. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Ya, terakhir kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengolahan data kehadiran siswa selama 1 bulan menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kami memasukkan kehadiran harian ke dalam tabel. Kemudian kami menggunakan rumus data seperti sum untuk menghitung total kehadiran, average untuk mencari rata-rata kehadiran per siswa, serta min dan max untuk mengetahui kehadiran terendah dan tertinggi siswa. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1 dan 3. Ya, silakan. Pertanyaan dari kelompok, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Cicin Esua. Saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Mohon dijelaskan lebih efektif mana antara grafik batang dan grafik lingkaran untuk menyampaikan data kehadiran. Jelaskan alasannya. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. 3. Kelompok 3. Grafik batang lebih efektif untuk membandingkan jumlah kehadiran antar siswa atau antar hari, sedangkan grafik lingkaran lebih cocok untuk menunjukkan proporsi total, misalnya berapa persen siswa hadir penuh dalam sebulan. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Ya. Silakan, tidak ada lagi pertanyaan dari yang lain ya? Ada? Atau masih ada? Masih ada pertanyaan? Ya, satu pertanyaan lagi ya. Ya. Silakan dari sampaikan namanya. Berdiri ya. Ya, mengapa penting menggunakan rumus average dan max saat menganalisis data kehadiran? Ya, ini pertanyaan dari teman kalian kelompok 1. Silakan. Saya akan menjawabnya. Karena rumus-rumus tersebut membantu menyederhanakan proses analisis. Rumus average menunjukkan tren umum kehadiran, sementara max dan min membantu mengidentifikasi ekstrem, seperti siswa paling sering hadir atau paling jarang hadir, yang bisa menjadi dasar tidak lanjut. Terima kasih. Apakah sudah bisa diterima? Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, berikan aplaus untuk teman kalian hari ini ya. Adik-adik, setelah ketiga kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 melakukan presentasi untuk supaya suasana kegiatan pembelajaran ini sebelum berakhir, kita ice breaking dulu ya. Nah, masih tetap yang sama ice breakingnya ya? Oke, silakan berdiri semua ya. Oke. Sudah siap ice breaking? Sudah. Oke, luar biasa. Oke, ice breakingnya sudah tahu tadi kan? Ya. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi-pagi. Tepuk siang. Tepuk siang malam. Tepuk pagi malam. Ah, luar biasa ya. Semua sudah konsentrasi ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Berikan aplaus. Adik-adik, terakhir ya, saya akan memberikan beberapa kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini ya. Jadi saya akan berikan kesimpulan kegiatan kita. Sebelumnya ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang ingin memberikan kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kegiatan pembelajaran dari awal sampai kita selesai melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, silakan adik Mahdalena ya.
kesimpulan yang saya dapat pada hari ini yaitu belajar cara memasukkan data mentah ke dalam Microsoft Excel dan mengolahnya menggunakan rumus dasar seperti sum, average, max, dan min. Saya juga belajar membuat grafik batang dan lingkaran untuk mengevaluasikan data secara lebih menarik dan mudah dipahami. Dari pelajaran ini, saya menyadari pentingnya ketelitian dalam menginput data dan memanfaatkan grafik dalam menyampaikan informasi secara jelas. Ya. Berikan aplaus untuk teman kalian, adik Madalena ya. Dari kelompok 1 ya. Ya. Sangat luar biasa kesimpulannya. Selanjutnya saya akan memperkuat saja beberapa kesimpulan ya yang sudah disampaikan oleh adik Madalena. Yang pertama, kalian harus bagaimana memahami aplikasi pengolah data, khususnya aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan mengajak kalian melakukan refleksi ya. Setelah kita melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, saya akan membagikan link menggunakan Google, menggunakan Canva ya, Canva kolaboratif ya, stick note. Kalian silakan isi refleksi kalian. Untuk refleksi, apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa bagian yang paling menantang, dan apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Silakan buka Canva. Ya, silakan dibuka Canva. Pastikan koneksi internet ada di komputer kalian ya. Ya, silakan buka Canva. Ya, silakan ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Adik Madalena. Siapa lagi? Ainun ya. Nah, saya minta Ainun untuk membacakan hasil refleksi hari ini. Silakan maju ke depan Ainun. Silakan. Satu orang saja. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar membuat grafik batang dan lingkaran dari data pengunjung perpustakaan. Apa bagian yang paling menantang? Bagian yang paling menantang itu menentukan jenis grafik yang tepat dan memformat tampilannya agak membingungkan. Selanjutnya, untuk sedikit lagi mengakhiri kegiatan pembelajaran, saya akan memberikan beberapa soal evaluasi ya, 2 nomor melalui Google Formulir ya, atau biasa disebut Google Form ya. Saya akan kirim linknya melalui grup informatika ya. Saya sudah kirim, silakan WhatsApp-nya dikasih hubung melalui komputer kalian. Saya akan cek. Ya, sudah ada ya. Ini beberapa evaluasi ya terkait materi hari ini. Nah, untuk sedikit lagi kita berakhir waktu kita, saya akan menyampaikan materi ke depan ya. Jadi yang materi ke depannya yang kita akan pelajari bagaimana kita membuat PowerPoint yang menarik, kemudian kita integrasikan dengan data melalui Excel ya. Jadi analisis data yang kita sudah analisis tadi kita integrasikan dengan Microsoft PowerPoint ya. Jadi itu materi selanjutnya pada pertemuan pekan depan nanti ya. Saya akan memperjelas kembali pertemuan ke depannya. Materi apa yang kita akan pelajari itu terkait bagaimana kita membuat PowerPoint yang menarik, kemudian kita integrasikan dengan hasil analisis data menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi itu diperhatikan. Saya minta adik-adik untuk belajar di rumah, mencari referensi-referensi buku informatika ya. Ya, banyak buku yang kalian buat referensi, ada buku Kemendikbud. Jadi itu adik-adik ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita sebagai umat yang beragama pasti dari awal kita sudah membacakan doa hingga terakhir kita juga tutupnya dengan doa adik-adik ya. Ada yang bisa memimpin doa? Atau saya pimpin ya? Oke, baik. Silakan. Saya minta kalian fokus untuk berdoa ya, supaya materi hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, oke, saya pimpin ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di pekan ke depan ya. Semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.